Jadi Pondok Pesantren Al-Huda ini berdiri itu tahun 1963. 163 itu didirikan oleh Mbah Yai, namanya Romo Kiai Haji Habib Ihsanuddin. Jadi masa kecilnya panggilannya Habib, kemudian beliau mondok di pondok pesantren pertama di Solo, yaitu kepada Kiai Siraj Panularan. Kalau sekarang letak makamnya di makam haji Solo situ. Terus kemudian setelah secara singkat dari mondok ke Mbah Yai Siraj Solo, kemudian dari Solo beliau Mbah Yai diarahkan oleh Mbah Yai Siraj untuk mondok di Kediri. Kediri tempatnya di Kiai Tuha Muid Kediri sampai tahun 63. Terus kemudian beliau izin untuk pulang dan pertama, kalau dari cerita beliau, pertama hanya ada 3 santri yang ngaji Quran biasa seperti itu. Setelah 3 santri, beliau ngajak saudara-saudaranya yang punya putra kecil-kecil untuk diajak ngaji ke pondok sini yang belum dinamai pondok juga. Habis itu tambah sampai berdiri madrasah diniyah sore, sampai madrasah sanawiyah sampai sekarang, aliyah, SMK dan lain-lain. Metode dakwah beliau ketika awal pendirian pondok itu, selain lewat ngaji secara akademik itu, usorogan pengajian Al-Quran, itu beliau awal mendirikan pesantren cara syiahnya itu lewat pencaksilat. Jadi lewat pencaksilat. Kalau dulu dibuat acara open di tempat besar seperti itu, kemudian sambil mukulin, kalau di masjid tadi ada beduk lah mas, ya beduk itu untuk narik perhatian masyarakat untuk nonton, sehingga masyarakat lihat kan tertarik. Kalau zaman dulu kan masih zaman PKI ya zaman 63 68 kan meletusnya PKI ya, itu untuk narik masyarakat sehingga masyarakat banyak yang ngikuti agenda pengajian ngikuti pencaksilat. Kemudian pencaksilatnya itu secara bertahap dibuat hari aktif. Pertamanya mungkin setiap hari dalam 1 minggu mungkin 3 kali pertemuan, kemudian 2 kali pertemuan sampai pencaksilatnya off, hanya ngajinya seperti itu mungkin ya. Sekarang dalam kategori pondok pesantren salaf itu dimana di dalamnya ya mengkaji kitab kuning di pesantren. Terus kemudian juga ya ada pengajaran Qur'annya. Kalau pondok pesantren modern kan lebih fokus ke ke arah biasanya bahasa, satu bahasa. Terus kemudian selain bahasa adalah ekskulnya. Itu kalau pondok modern kelas ini terhitung ya emang kategori pondok pesantren salaf semi modern lah. Soalnya kan ya selain ada menerapkan pengajian kitab kuning juga ada sekolahannya. Terus kemudian sekarang ya tahfidznya juga ada, dan masih khusus putri. Memang kalau terhitung dalam kurun waktu itu lama di sini. Sudah hebatnya kalau Boyolali itu saya nggak tahu petanya kan. Ada Boyolali wilayah ini kan hitungannya perkotaan ya, terus ada Boyolali wilayah mana Sambi ke sana, itu Sambi terus arah Purwodadi itu kan juga ada pondok. Tapi pondok kalau di wilayah perkotaan yang paling penting sepuh ya sini gitu, sepuh dan memang punya power lah. Soalnya Mbah Yai kan sudah lama, terus santri-santrinya juga banyak yang ada yang di pemerintahan, terus di media Tribun, Solo Pos, Jawa Pos, yang gitu banyak, sehingga ya sering meliput di sini. Ya pasti kan punya dampak ya mas ya. Kalau dampaknya pesantren yang saya lihat saat ini itu selama saya mondok di sini ya, saya lihat ya bagus.
Maksudnya gini, karena pesantren kan sekarang pendidikannya juga multi. Berarti maksudnya ya beragam jenjang, mulai dari jenjang awaliyah sampai yang tinggi. Terus kemudian santri-santri juga hanya yang kuliah ya sampean juga, tapi di pesantren juga banyak. Nah kayak gitu yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat juga. Itu sehingga dengan masyarakat melihat secara akademis putra-putranya Mbah Yai yang notabene adalah basicnya pesantren semuanya, itu berpengaruh dalam segi pendidikan masyarakat di sini juga banyak yang kalau di desa-desa yang umumnya mungkin tidak banyak yang lanjut dalam sekolah jenjang yang lebih tinggi. Di sini mayoritas ya ini yang kuliah. Terus kemudian dampaknya lagi dalam aspek ekonomi umumnya masyarakat juga terbantu, banyak yang buat laundry, buat kuliner dan lain-lain. Terus kemudian dalam aspek sosialnya mungkin masyarakat juga terbantu karena relasi pesantren yang banyak tadi. Itu setiap event besar, hari besar Islam atau setiap lebaran gitu, pesantren juga mesti ngasih bantuan kepada masyarakat dalam bentuk wujud door prize atau bingkisan lebaran, itu pasti itu. Dan kuotanya banyak banget. Dengan seperti itu kan akan membangun masyarakat juga loyal sama pondok seperti itu. Di antaranya kalau pondok punya hajatan seperti hadiah besar, hari ulang tahun pondok pesantren itu pasti yang jadi panitia internal untuk buat acara ya, selain pengurus pesantren adalah dibantu masyarakat.